wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nabila Az-Zahra dari Prodi Perbankan Syariah Kelompok 2 ingin memaparkan sedikit pembahasan tentang ulumul hadis, yang dimana materi-materi di sini terkait tentang yang pertama, istilah-istilah dalam hadis. Yang kedua, hubungan Al-Quran dengan hadis. Dan yang ketiga, materi tentang inkar sunnah. Baiklah, kemarin saya telah membuka sesi Q&A di Instastory saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Langsung saja, pertanyaan pertama dari Rafika Ayu Fitria _ Pertanyaannya yaitu, apa sih arti hadis itu secara etimologi dan terminologi? Nah, pengertian hadis secara etimologi itu berarti baru, merupakan lawan sesuatu dari yang lama. Sedangkan secara terminologi, hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, gerak-gerik yang boleh diikuti. Oke, next, pertanyaan kedua dari Fitri YTR. Kak, apa aja sih nama-nama lain dari hadis? Nama-nama lain dari hadis ini, hadis memiliki 3 nama, yaitu yang pertama as-sunnah. Membahas tentang as-sunnah, as-sunnah memiliki makna yang pertama, at-tariqatu was-siratu, yaitu jalan, pengertian yang luas, baik maupun jalan yang lurus. Dan makna yang kedua yaitu at-tariqatu mahmudatu mustaqimah, yang berarti jalan yang baik atau terpuji dengan makna tidak umum atau lebih khusus. Dan makna yang ketiga yaitu adatul mustamratu muttaba'ah, yaitu kebiasaan atau adat yang berkelanjutan yang diikuti atau kebiasaan nabi yang diikuti. Nah, nama lain hadis yang kedua itu khabar, atau dalam surah An-Naba yang berarti berita. Yang secara bahasa, hadis kenapa dikatakan khabar? Karena khabar di sini merupakan informasi-informasi atau berita apa saja yang dikatakan oleh Nabi. Dan makna yang ketiga, dan nama lain yang ketiga yaitu atsar atau jejak. Kenapa dikatakan jejak? Karena secara bahasa, apa yang tertinggal merupakan suatu gambaran atau jejak. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Taufik Al-Fauzi _ Bagaimana Al-Quran menyentuh seluruh aspek kehidupan? Cara Al-Quran menyentuh seluruh aspek kehidupan itu dengan mencantumkan di dalamnya nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip dasar terkait kehidupan manusia. Misalnya saja, dalam Al-Quran berbicara tentang keadilan dan amanah, yang dimana telah disebutkan bahwa hendaklah kamu berlaku amanah kepada orang yang berhak atas amanah itu, menunaikan amanah kepada yang berhak. Maksudnya, amanah bukan hanya dalam bentuk titipan barang, tetapi dalam hal segala apapun, seperti kepercayaan. Menjadi kepercayaan berarti kita itu harus amanah, bukan hanya dititipkan barang lalu dijaga, bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk segala sesuatu. Nah, pertanyaan keempat dari Mas Salif 1582YU. Apakah Al-Quran sudah lengkap dan kenapa harus ada hadis? Dan apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Mengenai Al-Quran sudah lengkap atau belum? Jelas, Al-Quran telah lengkap karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Apa-apa yang ada di muka bumi ini sudah tercantum dalam Al-Quran. Kenapa harus ada hadis? Kita memerlukan hadis karena masalahnya kemampuan kita memahami yang ada di dalam Al-Quran itu memerlukan bantuan-bantuan atau media untuk memahami apa isi kandungan dari Al-Quran. Salah satunya adalah hadis. Kita butuh hadis karena prinsip-prinsip yang butuh penjelasan yang lebih lanjut. Hadis itu merupakan penjelasan dari Al-Quran. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari yang kelima dari Mir _ Sebenarnya apa sih kaitannya Al-Quran dengan hadis?
Berbicara tentang kaitan berarti hubungan antara Al-Quran dengan hadis. Nah, hubungan antara Al-Quran dengan hadis itu yang pertama satu sumber, yang kedua sama-sama sumber utama bagi umat Islam. Nah, dari segi fungsi kaitan antara Al-Quran dan hadis itu yang pertama mubayyinatun sebagai penjelasan atau penjelas apa yang dijelaskan secara global dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa dirikan sholat, tunaikan zakat. Nah, dalam Al-Quran itu hanya kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, sedangkan dalam hadis itu membahas tentang tata cara sholatnya. Nah, fungsi yang kedua itu hadis itu mengkhususkan pemahamannya kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran yang bermakna umum. Misalnya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Maksudnya di sini apabila seseorang mencuri dan sampai batas yang ditentukan yaitu 1/4 dinar, barulah dipotong tangannya. Dan yang ketiga mengikat pemahaman yang kalimat-kalimat yang mutlak. Maksudnya mutlak jenis individu jelas individunya, tetapi tidak ada batasannya, sedangkan umum itu banyak individunya. Dan fungsi yang keempat yaitu menafsirkan Al-Quran. Contohnya, orang yang beriman yang tidak mencampur pautkan keimanan mereka dengan kezalimannya, itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, orang yang tidak zalim merupakan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang kelima fungsinya yaitu menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Cica 14. Apa saja yang menjadi syarat hadis sahih? Untuk menjadi dikatakan hadis sahih itu memiliki syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang bersambung sanadnya, artinya itu tidak terputus dan tidak ada yang terbuang perawinya. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, gabitun. Dan yang keempat, tidak mengandung ilat atau cacat. Sedangkan yang kelima, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Pertanyaan selanjutnya dari _Selviana Sefitri. Apa arti dari inkar sunnah? Inkar sunnah, kata inkar sunnah itu terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Inkar berasal dari bahasa Arab yaitu ankara yunkiru inkara, yang mempunyai beberapa arti seperti tidak mengakui dan tidak menerima baik dari lisan maupun dari hati, bodoh atau tidak mengakui sesuatu, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dari hati. Sedangkan sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan yang boleh kita ikuti. Jadi inkar sunnah itu ada beberapa pemahaman. Yang pertama, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam kedua dari Al-Quran. Dan pemahaman kedua yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam itu dari sunnah sahih, baik sunnah praktisi atau yang secara formal diklarifikasikan, maupun pemahaman yang kedua yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam yang secara formal diklarifikasikan oleh para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad, atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari AB_Rahman44. Bagaimana sejarah inkar sunnah dan perkembangannya? Membahas tentang sejarah inkar sunnah, di sini sejarahnya itu terdapat dua masa. Masa pertama yaitu masa klasik yang terjadi pada masa Asy-Syafi'i abad kedua Hijriyah. Kemudian hilang dari peredarannya selama lebih kurang
lebih kurang 11 abad. Dan masa kedua yaitu masa modern. Inkar sunnah timbul kembali di India dan Mesir dari abad 19 Masehi sampai pada masa sekarang. Sedang pada abad pertengahan inkar sunnah itu tidak muncul, kecuali Barat meluaskan kolonialismenya ke negara-negara Islam dengan menaburkan fitnah dan mencoreng-coreng citra agama Islam. Membahas tentang perkembangan inkar sunnah. Pada masa sahabat sudah ada orang-orang yang kurang memperhatikan kedudukan sunnah, tetapi mereka masih bersifat perorangan. Kemudian menjelang akhir abad kedua muncullah golongan yang mengingkari sunnah yang tidak dimutawatirkan. Ada beberapa golongan yang menyikapi sunnah Nabi secara universal. Ada pula yang menolak golongan yang pro dan kontra terhadap sunnah, yaitu golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, dan golongan Syiah. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya sedikit banyaknya tentang istilah-istilah dalam hadis, hubungan antara hadis dan Al-Quran Karim, serta materi tentang inkar sunnah. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Jika dalam penjelasan saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nabila Az-Zahra. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.